Hendra adalah seorang nelayan sederhana di sebuah desa pesisir. Hidupnya keras, setiap pagi ia berangkat melaut sebelum matahari terbit, menantang gelombang demi membawa pulang ikan untuk keluarganya. Istrinya, Kermik, menunggu di rumah bersama dua anak mereka, Rico 9 tahun dan Sinta 6 tahun. Bagi Hendra, anak-anak adalah alasan ia tak pernah mengeluh meski harus bekerja keras. Ia ingin mereka sekolah lebih tinggi, tak perlu merasakan pahitnya hidup nelayan kecil. Sahabatnya sejak remaja, Budi sering datang ke rumah. Sudah seperti keluarga sendiri, Budi kerap menemani Kermik dan anak-anak ketika Hendra melaut. Kadang ia mengantar Rico sekolah atau membelikan jajan untuk Sinta. Kepercayaan Hendra begitu besar karena ia yakin sahabatnya tidak akan pernah berbuat yang melukai dirinya. Namun kepercayaan itu justru menjadi racun. Kermik yang kesepian sering merasa iri melihat perempuan lain punya suami yang bisa pulang sore, sementara dirinya harus menunggu Hendra berhari-hari di laut. Dalam kekosongan itulah, perhatian Budi terasa mengisi ruang hatinya. Dari sekadar obrolan menjadi kedekatan terlarang, perubahan Kermik perlahan terasa. Ia sering murung, cepat marah pada anak-anak, bahkan tak lagi menyiapkan masakan kesukaan Hendra. Rico dan Sinta sering bertanya polos, "Ayah, kenapa ibu sering menangis? Kenapa ibu marah-marah terus?" Hendra hanya bisa mengelus kepala mereka, menenangkan tanpa tahu jawaban pasti. Hingga suatu sore, badai membuat Hendra terpaksa pulang lebih awal. Dengan tubuh basah kuyup, ia membuka pintu rumah dan menemukan pemandangan yang menghancurkan seluruh hidupnya. Budi dan Kermik duduk berdekatan di ruang tamu. Tangan mereka saling menggenggam erat. "Budi, Kermik, kalian tega melakukan ini padaku?" Suara Hendra bergetar, matanya berkaca-kaca. Budi hanya terdiam, wajahnya pucat. Kermik menangis, mencoba menjelaskan dengan kata-kata yang justru makin melukai. Rico dan Sinta keluar dari kamar, melihat ayahnya yang berdiri dengan tatapan kecewa. "Ayah, ada apa nih?" tanya Sinta polos, membuat suasana semakin perih. Hendra tak sanggup lagi menahan air matanya. Ia merasa hancur bukan hanya karena dikhianati istri dan sahabatnya, tapi juga karena anak-anaknya harus menyaksikan rumah tangga mereka retak di depan mata. Malam itu Hendra pergi menyusuri tepi laut seorang diri. Ombak bergemuruh namun tak sekeras gelora sakit di dadanya. Ia tahu, luka ini bukan hanya miliknya, tapi juga milik dua anak yang akan menanggung akibat dari pengkhianatan orang tuanya.